Ada satu ayat yang terkenal dari Yohanes 8 ayat 32, kebenaran yang memerdekakan di bahasa Inggris ini, ya, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu atau membuat kamu merdeka. Kebenaran ini, the truth dalam bahasa aslinya itu kata yang sama yang digunakan juga oleh Yesus ketika dia berdoa di taman di Getsemani sebelum dia ditangkap. Di Yohanes 17 ayat 17 dia berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang adalah firman Tuhan itu punya kemampuan untuk membuat kita merdeka, terlepas dari segala macam ikatan. Nanti kita akan lihat ya lebih detail. Tapi coba kita baca dulu ayatnya ini. Yohanes 8 dari ayat 31 lalu ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ini kebenaran yang memerdekakan itu ada prosesnya. Bagaimana sampai kebenaran itu bisa membuat kita merdeka, ya. Proses pertama itu dimulai dengan dikatakan di sini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau saya terjemahkan dalam situasi, ya, atau kondisi yang kita sekarang ada ini, saya bisa katakan Yesus berkata kepada orang-orang Kristen, ya, yang percaya kepada Dia. Jadi ini dia bicara pada lingkungan yang terbatas. Tapi bukan hanya lingkungan yang terbatas, ya. Kalau di sini orang-orang Yahudi, kalau saya terjemahkan lingkungan orang-orang gereja, ya, karena Alkitab ini kan dibaca oleh kita, ya, orang Kristen yang ada di gereja. Tidak cukup hanya itu, tapi percaya kepada Dia. Itu langkah awal yang perlu ada, ya. Waktu kita baca firman, karena kan banyak sekali, ya, teaching, banyak sekali gereja pun kan punya berbagai doktrin, ya, hal-hal yang dipercaya, dan sebagian itu bisa berbeda, ya. Tapi yang penting kita percaya pada Yesus dulu, itu yang pertama, ya. Lalu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang masuk dalam hati kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi perlu kerjasama dari kita, ada kerelaan mau dipimpin, mau diajar, ya, ada kerinduan juga mau belajar. Kalau enggak, ya enggak bisa, ya. Nah, kemudian ketika kita mulai mendengar sesuatu, ya, dari firman, kita mendapatkan satu teaching dari seorang hamba Tuhan. Tentunya perlu tuntunan Roh Kudus, tapi diperlukan juga sikap hati kita mau belajar dan akhirnya mau percaya, ya, itu yang pertama. Lalu dikatakan tetap dalam firman-Ku. Selanjutnya nggak cukup percaya saja, tapi tetap dalam firman-Nya, dalam teaching-nya, dalam pengajarannya itu. Nah, kemudian kalau kita tetap di situ, ya, artinya kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia, dari firman yang kita baca, kita putuskan kita percaya, ya, kita terus merenungkannya, mempelajarinya, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang ketiga itu adalah menjadi murid, ya. Kata murid itu disciple bahasa Inggrisnya, ada disiplin, ada pembentukan dari Tuhan. Kita akan dibawa lebih jauh lagi, misalnya dibangunkan waktu pagi untuk berdoa, mau apa enggak, ya. Kalau murid yang sekolah kan mesti bangun pagi, mesti mandi, mesti ke sekolah, mesti belajar, nanti mesti ujian, udah gitu bayar uang sekolah lagi. Jadi ini seorang murid, ya, ada disiplinnya, ada pembentukannya. Baru dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka dari penyakit, akan membuat kamu sembuh, akan membuat kamu diberkati, akan membuat kamu sukses, dan banyak hal lain lagi, ya. Nah, cuma yang sering jadi masalah adalah ketika firman diberitakan,
bersamaan dengan itu juga akan datang aniaya, ya, untuk mencegah firman itu supaya nggak berbuah dalam kehidupan kita. Ini kalau terjemahan bahasa Inggris salah satunya bentuknya seperti ini ya. If you hold to my teaching, ya. Kalau kamu terus ikuti pengajaranku, you really are my disciples. Kamu benar-benar muridku yang sesungguhnya. Kamu itu benar-benar murid-muridku yang sesungguhnya. Then you will know the truth. Maka selanjutnya kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat kamu merdeka, ya. Merdeka dari apa? Dari ikatan dosa, dari kematian, dari penyakit, dan banyak hal yang lain, ya. Nah, waktu kita mendengar firman diberitakan, keputusan untuk percaya itu ada pada kita. Ya, misalnya begini ya. Dulu zaman sekian, udah cukup lama saya kira ya, udah 40 tahun yang lalu ya. Itu ada persekutuan ya yang karismatik, itu seringkali ditolak ya, dianggap sesat ya, karena berbahasa roh misalnya, atau hal-hal yang banyak lah yang disebut di 1 Korintus 14 ya. Itu tentang karunia, ada kesembuhan, ada mujizat, ada karunia iman, ada karunia berbahasa roh ya, ada karunia menafsirkan bahasa roh, karunia nubuat dan sebagainya. Nah, waktu itu sesuatu yang sangat asing. Jadi sebagian besar gereja saya kira itu menolak ya. Tapi sekarang banyak gereja yang sudah di dalam ibadahnya itu bukan hal yang aneh kalau ada yang berbahasa roh atau ada nubuat ya, dan mujizat terjadi, itu bukan hal yang aneh lagi. Tapi sekian tahun yang lalu kalau kita berbahasa roh ya, itu dianggap sesat ya. Jadi beberapa orang yang mungkin mengalami kepenuhan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dengan bahasa roh, itu menikmati sukacitanya. Tapi kemudian karena berada di lingkungan yang menolak bahasa roh itu, ya, akhirnya dia lama-lama mulai pudar. Nah, akhirnya bisa mulai meragukan, oh jangan-jangan itu cuma pengalaman emosi saya, jangan-jangan itu cuma mungkin pikiran saya aja yang ikut-ikutan, ya. Dan banyak orang-orang yang menghadapi hal seperti itu, ya. Saya juga ada masanya berpikir gitu, wah ini karena ada orang-orang yang mungkin cukup saya segani dalam kerohanian itu menolak hal itu ya, jadi sempat agak ragu ya. Tapi ya puji Tuhan saya berada di lingkungan yang terus membawa saya itu makin mengerti bahwa bahasa roh itu memang real, ada. Dan itu membuat kalau saya sering pakai, roh saya itu akan makin peka, makin dominan. Jadi waktu saya berdoa ya atau mendoakan orang itu sering sesuatu yang istilahnya profetik atau sesuatu yang menyangkut orang tersebut itu bisa keluar ya, tanpa direncanakan, tanpa tahu ya. Itu karena waktu berbahasa roh itu membuat roh saya itu aktif ya, makin dominan. Nah, ini yang Tuhan berikan buat kita, tapi kita mesti berada dalam lingkungan yang memang mengajarkan hal itu. Nah, kalau kita pindah-pindah, ntar kita dengar lagi orang lain bilang itu sesat, ya lalu kita banding, kita ribut, kita jadi jembatan yang mempertemukan, mengadu berbagai pendapat yang saling beda gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa ya. Kita tidak mengetahui kebenaran yang memerdekakan pada akhirnya. Soal lain lagi, misalnya soal kesembuhan ya. Sebagian gereja itu menolak kesembuhan ilahi ya. Bahkan saya punya teman dulu di kantor pernah bilang ya, ketika ada hamba Tuhan yang membuat KKR di Jakarta, kesembuhan ilahi terjadi ya. Ini teman ya bilang, gue lebih baik ke dukun daripada ke situ katanya. Begitu, saya nggak ngerti juga bisa seperti itu ya. Tapi artinya begini loh, teaching itu perlu ya. Kalau teachingnya itu salah yang kita terima, ya iman kita terbentuknya salah. Ya, tidak seperti yang seharusnya. Teaching ya, teaching dari firman Tuhan.
terjemahan lain dari English Standard Version kalau nggak salah nih, ESV. Dikatakan, if you abide in my word, ya sama ya seperti bahasa Indonesia. Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Jadi kebenaran yang kita ketahui itu akan membuat kita merdeka. Tapi kita harus tetap dalam teaching itu. Saya pernah baca satu buku ya, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dia pernah menggembalakan selama 12 tahun satu gereja lokal. Dan selama 12 tahun itu tidak satupun jemaatnya yang meninggal karena sakit. Karena memang hamba Tuhan ini mengajarkan mengenai kesembuhan ilahi. Jadi kalau ada orang sakit didoain, orang itu sembuh. Kalau enggak sembuh didoain, dikonseling, akhirnya sembuh. Ya kadang-kadang butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan dia bilang ada yang pernah sampai 4 tahun. Ada hamba Tuhan yang saat ini pelayanannya gede sekali. Dia cerita bahwa rupanya dia pernah kena kanker ya, semacam daging tumbuh gitu di telinganya yang kelihatan oleh banyak orang dan itu mengeluarkan darah. Dan waktu dia berdoa, dia percaya itu sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, itu sudah sembuh ya. Dia akui terus ya, dia tidak pedulikan apa kata orang tentang telinganya itu. Dan satu ketika dia hadir di satu acara kebaktian, ada hamba Tuhan lain yang datang dan dia didoain. Dan waktu hamba Tuhan ini doain, itu dipegang telinganya, ya darahnya tuh masih ada ya, masih suka netes kayaknya begitu ya. Tapi nggak sampai seminggu ya, setelah didoain itu kanker itu hilang tanpa ke dokter ya. Dan total dari hamba Tuhan ini berdoa sampai dia tuh sembuh ya, mengalami kesembuhan, itu 6 tahun ya. Jadi selama 6 tahun itu dia tetap percaya dalam firman Tuhan, ya abide in God's word, ya tetap tinggal dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Dia pegang itu dan itu butuh waktu 6 tahun. Ada hamba Tuhan lain namanya Smith Wigglesworth ya. Itu dia pelayanannya kesembuhan ilahi, mujizat luar biasa, orang mati dibangkitkan ya. Dia sendiri meninggal pada usia 87 tahun tanpa sakit ya. Dia termasuk orang yang finishing well ya. Nah kemudian dia itu pernah kena serangan batu ginjal ya. Dan dia nggak mau dioperasi ya, ini kesaksian ya, jangan ditiru mentah-mentah. Tapi ini memang dia pegang iman, dia bilang oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Dia tetap pegang itu dan butuh waktu 4 tahun sampai batu-batu ginjal itu keluar sendiri tanpa operasi. Tapi selama 4 tahun itu dia KKR, dia doain orang sakit, orang-orang sembuh. Sementara ketika dia kembali ke hotel dia merintih di kamar ya, dan pakaian dalamnya itu berdarah karena dia menahan sakit luar biasa. Dan setelah 4 tahun dia sembuh ya. Nah tentu tiap orang berbeda ya pertandingannya. Tapi yang saya mau bilang adalah ini, if you abide in my teaching, if you abide in my word, itu yang perlu. Nah ini hamba Tuhan yang saya bilang tadi yang 12 tahun dia melayani sebagai gembala satu gereja lokal dan tidak satu jemaatnya yang dia gembalakan itu meninggal karena sakit ya. Dia ini cerita satu ketika ada orang yang pernah kena penyakit yang dokter udah angkat tangan ya. Kemudian dia pergi ke satu hamba Tuhan kalau nggak salah Maria Woodward Ether ya. Itu hamba Tuhan wanita yang melayani kesembuhan ilahi. Lalu ketika didoakan orang ini sembuh ya. Sembuh habis itu dia ikut kebaktian di gereja di mana hamba Tuhan yang mendoakan dia sampai dia sembuh ini melayani. Dia ada di situ terus dan dia tetap sehat. Penyakit itu nggak pernah nyerang dia kembali. Kemudian dia mesti pindah ke kota lain dan dia cari cabang gereja yang digembalakan hamba Tuhan tersebut, ya nggak ada. Akhirnya dia kebaktian di gereja lain, ya tetap menyembah Tuhan Yesus, tetapi gereja yang dia ikuti ini tidak mengajarkan kesembuhan ilahi dan cenderung tidak percaya pada mujizat. Ya. Akhirnya setelah beberapa lama penyakit itu nyerang dia lagi dan dia cari hamba Tuhan untuk
minta didoakan, nggak ada yang sembuh. Ya, dia nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, dia pergi lagi minta didoain banyak hamba Tuhan, tetap nggak sembuh. Akhirnya dia datang ke hamba Tuhan ini lagi di gereja tempat dia dulu disembuhkan ya. Didoain lagi sama hamba Tuhan itu, tapi nggak sembuh ya. Dia bingung juga, kok nggak sembuh ya, dia bilang. Itu sudah banyak hamba Tuhan. Nah kemudian dia hadir di satu acara semacam KKR ya, tapi ini sifatnya teaching ya, dari hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, yang 12 tahun menggembalakan dan tidak satu jemaatnya pun meninggal karena sakit. Dan waktu dia dengerin teaching hamba Tuhan ini, dia mikir ya, kan banyak hamba Tuhan sudah doain saya, masa nggak ada sih urapannya ya? Apalagi orang yang pertama kali doain saya, kan mestinya ada urapannya. Ini pasti yang salah ini saya, bukan mereka. Ya, mereka tuh sudah berikan, tapi ini belum nyampe ke saya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian akhirnya tiba-tiba dia ngerti, oke, saya mau percaya, saya mau terima. Dan ketika didoain, ditumpangi tangan, langsung dia sembuh. Ya. Dan belakangan dia ngerti, rupanya setelah dia sembuh, dia itu juga tetap perlu dijaga pikirannya lewat teaching, lewat pengajaran, lewat firman yang memang mengakui kesembuhan ilahi itu ada dan tetap ada. Jadi kalau kita itu keluar dari teaching ya kita cenderung nggak percaya, maka kita terbuka terhadap serangan apa yang sebelumnya kita tuh sudah bebas ya, misalnya sudah disembuhkan, kita percaya kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi itu Tuhan berikan buat kita, ya kita menikmati itu. Nah, firman ini perlu tetap kita pegang, kita jaga ya. Kita perlu tinggal di situ. Itu sebabnya kalau kita berada di lingkungan yang berisi ketidakpercayaan, maka banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan malah nggak jadi dalam hidup kita ya. Itu perlu kita jaga dengan baik ya. Saya ada orang cerita ya, dia punya ibu sakit ya, ibunya ini tinggal sama dia doain sembuh, tapi kemudian ibunya tinggal sama adiknya ya, habis itu sakit lagi. Rupanya adiknya ini walaupun percaya Tuhan ya, tapi tidak percaya kesembuhan ilahi. Atmosfer ketidakpercayaan itu sangat mempengaruhi. Jadi baik-baiklah cari atmosfer pertumbuhan rohani di mana kita tuh bisa terlindungi dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, salah satunya ya kita juga berbahasa roh ya, membangun iman kita dan carilah lingkungan yang mendukung, yang mengerti, yang menerima, yang mengakui bahwa memang bahasa roh itu adalah salah satu karunia roh yang Tuhan berikan dan sampai sekarang masih ada ya. Sebagian gereja itu menolak ya, enggak apa-apa, yang penting terima Tuhan Yesus kan tetap anak-anak Allah ya. Cuma apakah kita menerima semua yang Tuhan janjikan di muka bumi ini? Nah, itu hal yang beda ya. Tuhan janjikan keselamatan itu kan bukan hanya nanti ya, waktu kita ketemu dia, tapi sekarang di dunia ini juga. Itu janji yang dia berikan juga ya, kalau orang meninggalkan hartanya yang segalanya untuk ikut aku, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi pada masa ini juga akan memperoleh hasil 100 kali lipat, sekalipun ada aniaya. Nah, aniaya itu yang menolak, yang menyerang apa yang kita percaya. Ingat baik-baik ya, the truth will set you free. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka, wawasanmu luas, kamu melihat begitu luas ya, yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Itu seperti Abraham ketika Lot sudah berpisah dengan dia, Tuhan bilang begini, pandanglah ke sekelilingmu, sebab semua yang kamu lihat itu akan kuberikan kepada engkau dan keturunanmu. Ya. Jadi jaga pikiran kita, ya, percaya firman yang telah kita dapat, lalu continue dalam firman itu, dalam teaching itu. Ya, bangun kehidupan kita secara pribadi dengan berbahasa roh, dengan membaca firman, merenungkan firman, dan jaga dari lingkungan yang cenderung menghambat, ya, lingkungan ketidakpercayaan. Hati-hati ya, supaya jangan benih iman yang sudah tumbuh itu jangan mati, tapi terus bisa bertumbuh dan akhirnya meraih semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ya, haleluya, amin.